perkenalkan nama saya Muhammad Muslim dengan NIM H022510. Saya Putri Adelia dengan NIM H022203. Saya Rusmiati dengan NIM H022011. Saya Mustia dengan NIM H022304. Saya Rasya Walia dengan NIM H022311. Di sini saya akan menjelaskan faktor linear yang berulang menggunakan metode pecahan parsial. Nah, mengapa dikatakan faktor linear yang berulang? Karena penyebutnya x kurang 3 kuadrat itu berulang. Di sini kita memiliki soal, yaitu carilah integral x per x kurang 3 kuadrat dx. Penyelesaiannya itu, karena kita menggunakan metode pecahan parsial, maka x per x kurang 3 kuadrat sama dengan a per x kurang 3 tambah b per x kurang 3 kuadrat. Nah, di sini kita akan menyelesaikan pecahan ini dengan menghilangkan beberapa pecahan-pecahan sehingga a dalam kurung x kurang 3 per x kurang 3 kali x kurang 3 ditambah b per x kurang 3 kuadrat. Karena penyebut a dan b sudah memiliki nilai yang sama, maka kita akan menuliskan seperti ini, itu x sama dx per x kurang 3 kuadrat sama dengan a dalam kurung x kurang 3 ditambah b per x kurang 3 kuadrat. Karena ruas kanan dan kiri memiliki nilai yang sama, dengan metode masing-masing ruas dikalikan dengan x kurang 3 kuadrat, maka akan menghasilkan hasil akhir seperti x sama dengan a dalam kurung x kurang 3 tambah b, x sama dengan ax kurang 3a tambah b. Selanjutnya kita akan mencari nilai a dan b nya terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal tersebut. Nah, cara mencari nilai a dan b yaitu kita fokus pada x-nya, karena nilai x-nya yang akan dimisalkan. Jadi kita mencari nilai yang apabila dikurang 3 menghasilkan 0 dan apabila dikurang 3 pula menghasilkan 1. Jadi kita memiliki dua angka, yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan 4. Jadi kita memasukkan nilai x sama dengan 3 dan nilai x sama dengan 4. Jadi maka akan mendapatkan nilai a dan b. Memasukkan nilai x sama dengan 3 dan x sama dengan 4 karena nilai x-nya sudah dimisalkan. X sama dengan 3 karena nilai x sudah diketahui, maka x sama dengan a dalam kurung 3 dikurang 3 ditambah b. 3 sama dengan a dalam kurung 0 ditambah b. Nah, nolnya ini kita dapat dari hasil pengurangan 3 dikurang 3. Selanjutnya 3 sama dengan O tambah B. Jadi hasilnya 3 sama dengan B. Kita mensubstitusikan 4 ke dalam X, maka 4 sama dengan A dalam kurung 4 dikurang 3 tambah 3. Karena B-nya sudah diketahui nilainya yaitu 3, maka kita tinggal tuliskan saja B di sini menjadi 3. 4 sama dengan A dalam kurung 1 ditambah 3. Kenapa di sini 1? Karena hasil dari pengurangan 4 dikurang 3. Jadi 4 sama dengan A tambah 3. 3 kita pindahkan. Jadi karena 3 ada di ruas kiri,
Jika kita pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi negatif. A tambah 3 sama dengan 4. A sama dengan 4 dikurang 3. A sama dengan 1. Jadi, karena di sini kita sudah memperoleh nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 3, maka integral X per X kurang 3 kuadrat dx sama dengan integral 1 per X kurang 3 dx tambah 3 per X kurang 3 kuadrat dx, di mana yang tadinya nilai A dan B, karena nilai A dan B sudah diketahui, maka kita mensubstitusikannya. Lanjut, integral 1 per X kurang 3 dx tambah 3 integral 1 per X kurang 3 kuadrat dx, di mana 3 yang tadinya berada di sini kita turunkan karena 3 merupakan sebuah konstanta. Lalu di sini kita memisalkan variabel U ini sama dengan X kurang 3. Jadi U sama dengan X kurang 3, turunannya DU sama dengan 1 dx. Jadi, integral 1 per U DU tambah 3 integral 1 per U kuadrat DU. Lalu, ln U tambah 3 dalam kurun min U pangkat min 1. Nah, di mana kita memperoleh min U pangkat 1 ini, min U pangkat negatif 1 ini dari sini. Dari sini. Integral 1 per U kuadrat, kita memakai sifat eksponen. Jadi U pangkat min 2, kita mengintegralkannya, yaitu integral 1 per U dalam kurun min 2, di mana min 2 nya tadi ini adalah pangkat. Jadi min 2 tambah 1. Jadi kita mendahulukan menjumlahkan dalam kurun, yaitu min 2 tambah 1, hasilnya adalah min 1. Jadi U kali min 1 hasilnya yaitu min U. Jadi karena hasilnya seper min U, maka kita memakai sifat eksponen lagi, lalu mengubahnya menjadi negatif U pangkat negatif 1. Jadi inilah cara mendapatkan min U pangkat min 1 ini. Lanjut, ln U tambah 3 dalam kurun min 1 per 4. Kita menggunakan sifat eksponen lagi, mengubahnya ke dalam pecahan. Lalu kita ubah kembali nilai U tadi, yaitu X kurang 3 menjadi ln X kurang 3 menjadi ln X kurang 3 kali min 3 per X kurang 3 tambah C. Jadi di mana C ini konstanta. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kedua dari faktor linear yang berulang menggunakan metode pecahan parsial. Dikatakan faktor linear yang berulang karena penyebutnya X kurang 3 kuadrat itu berulang. Soalnya yaitu integral X tambah 1 per dalam kurung X kurang 3 kuadrat dx. Penyelesaiannya
Karena kita menggunakan metode pecahan parsial, jadi X tambah 1 per dalam kurung X kurang 3 kuadrat dx sama dengan A per X kurang 3 tambah B per dalam kurung X kurang 3 kuadrat. Kita akan menyelesaikan pecahan ini dengan menghilangkan beberapa pecahan-pecahan sehingga kita bisa menulis A dalam kurung X kurang 3 per dalam kurung X kurang 3 dikali X kurang 3 ditambah B per dalam kurung X kurang 3 kuadrat. Karena penyebut A dan B memiliki nilai yang sama, maka kita dapat menuliskan X tambah 1 per dalam kurung X kurang 3 kuadrat sama dengan A dalam kurung X kurang 3 tambah B per dalam kurung X kurang 3 kuadrat. Karena ruas kanan dan kiri memiliki nilai yang sama, maka akan menghasilkan hasil akhir yaitu X tambah 1 sama dengan A dalam kurung X kurang 3 tambah B. Selanjutnya adalah mencari nilai A dan B agar lebih mudah menyelesaikan soal. Nah, caranya mencari nilai A dan B yaitu kita fokus pada X. Karena nilai X-nya adalah pemisalan. Jadi kita mencari nilai apabila dikurang 3 menghasilkan 0 dan jika dikurang 3 pun menghasilkan 1. Kita memiliki dua angka yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Sudah dimisalkan. X sama dengan 3, karena nilai X sudah diketahui maka 3 tambah 1 sama dengan A dalam kurung 3 kurang 3 ditambah B. 3 tambah 1 menghasilkan 4, jadi 4 sama dengan B. Selanjutnya, mensubstitusikan 4 ke dalam X. Maka 4 tambah 1 sama dengan A dalam kurung 4 kurang 3 ditambah 4. 4 tambah 1 menghasilkan 5, yaitu A tambah 4. 4 kita pindahkan karena 4 ada di ruas kiri. Jadi, jika dipindahkan di ruas kanan, hasilnya akan menjadi negatif. Jadi, A ditambah 4 sama dengan 5. A sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi, diperoleh nilai akhirnya nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 4. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A dan nilai B. Nilai A-nya yaitu A sama dengan 1 dan B sama dengan 4. Maka dituliskan integral X tambah 1 per dalam kurung X kurang 3 kuadrat dx sama dengan integral seper X kurang 3 dx ditambah 4 dalam kurung X kurang 3 kuadrat dx. Yang tadinya nilai A dan B sudah diketahui, maka kita harus mensubstitusikannya. Jadi ditulis integral seper X kurang 3 dx ditambah 4 integral seper dalam kurung X kurang 3 kuadrat dx. Di mana 4 yang tadinya di sini kita turunkan karena 4 merupakan konstanta. Lanjut di sini kita misalkan variabel U. U ini sama dengan X kurang 3. Jadi U sama dengan X kurang 3 turunannya yaitu DU sama dengan 1 dx. Jadi
Integral C/U DU tambah 4 dengan X kurang 3 turunannya yaitu DU sama dengan 1 DX. Jadi integral C/U DU tambah 4 integral C/U kuadrat DU. Lanjut, ln U tambah 4 dalam kurung min U min pangkat 1. Dari mana kita mendapatkan pangkat min U min pangkat 1? Dari sini. Jadi yaitu integral C/U kuadrat memakai sifat eksponen. Jadi U min 2 kita mengintegralkan integral C/U dalam kurung min 2 tambah 1. Jadi di mana min 2 adalah pangkat, jadi min 2 tambah 1. Kita mendahulukan menjumlah angka yang ada di dalam kurung yaitu min 2 tambah 1 sama dengan min 1, jadi U dikali min 1 hasilnya yaitu min U. Karena C/U maka kita menggunakan sifat eksponen lagi. Jadi itulah tadi cara mendapatkan min U per min 1. Lanjut, di sini ln U tambah 4 dalam kurung min C/U. Kita menggunakan sifat eksponen dan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan. Lalu mengubah U tadi yaitu X kurang 3 menjadi ln U X kurang 3 dikali min 4 per X kurang 3 dikali tambah C. Sedangkan nilai C adalah konstanta.